Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam, Ibu Siska Novalia, SHMH. Saya di sini untuk melengkapi daripada tugas video sistem mata kuliah Sistem Politik Ketatanegaraan Islam yang berjudul Praktik Politik Islam di Era Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dengan subpoin era kepemimpinan Abu Bakar, era kepemimpinan Umar bin Khattab, era kepemimpinan Utsman bin Affan, era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu era kepemimpinan Abu Bakar. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, praktek politik Islam terutama berpusat pada pembangunan negara Islam pertama, yaitu Khalifah Rashidah. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama kepemimpinannya selama sekitar 2 tahun dan 3 bulan dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Abu Bakar menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam dalam mengelola negara. Praktik politik Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ditandai dengan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam mengelola negara. Praktik politik Islam dalam mengelola negara. Praktik politik Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ditandai dengan kebijakan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kebenaran dan kesejahteraan umat. Dia berusaha untuk memperluas wilayah Islam melalui jihad, menghadapi perlawanan suku-suku di Arabia dan memperkuat kekuatan militer negara. Abu Bakar juga mengutamakan pemerataan kekayaan dan pelayanan kepada rakyat serta memperbaiki infrastruktur dan administrasi negara. Selain itu, dia memperkuat sistem hukum berdasarkan syariat Islam dan mempromosikan pendidikan dan penyebaran agama Islam. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam dalam mengelola negara sehingga membuatnya dianggap sebagai salah satu khalifah terbaik dalam sejarah Islam. Lanjut, materi yang kedua yaitu era kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam Khalifah Rasyidin, praktik politik Islam terus ditegaskan dengan keras. Umar dikenal karena keadilan, ketegasan, dan kebijaksanaannya dalam menjalankan pemerintahan. Praktik politik Islam pada masa kepemimpinannya mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan wilayah kekuasaan Islam, administrasi negara berdasarkan hukum Islam, pemerataan keadilan sosial, serta memperkuat institusi keagamaan dan sosial. Selama 10 tahun masa pemerintahnya dari tahun 634 Masehi hingga wafatnya pada tahun 644 Masehi, Umar memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan mengirim pasukan militer ke berbagai wilayah di luar Arab seperti Persia dan Mesir. Selain itu juga ia memperbaiki administrasi negara dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam pembagian sumber daya dan pengaturan pajak. Ia juga mengembangkan sistem pengadilan berdasarkan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa antara individu dan antara kelompok. Umar juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat, terutama kaum miskin, dan yang membutuhkan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan sosial seperti pemberian zakat, sedekah, dan bantuan kepada fakir miskin. Dia juga memperkuat institusi keagamaan seperti membangun masjid dan memperluas dakwah Islam yang belum terjangkau sebelumnya. Lanjut, materi yang ketiga yaitu era kepemimpinan Utsman bin Affan.
Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam Khalifah Rasyidin, praktek politik Islam melanjutkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Namun juga menghadapi tantangan baru. Utsman dikenal karena kemakmuran ekonomi selama masa pemerintahnya. Namun juga terjadi perpecahan di masyarakat Islam yang kemudian menjadi faktor utama dalam pembunuhan Utsman dan timbulnya perpecahan politik di umat Islam. Praktek politik Islam pada masa kepemimpinan Utsman mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan ekonomi, administrasi negara, penyebaran Islam, dan penegakan hukum berdasarkan syariat Islam. Utsman melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam ke wilayah baru seperti Afrika Utara dan memperkuat struktur administrasi negara. Namun, masa pemerintahan Utsman juga diwarnai dengan kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan pembagian sumber daya yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat, serta penunjukan gubernur yang kontroversial di berbagai wilayah. Lanjut materi yang keempat, yaitu era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dalam Khalifah Rasyidin, praktek politik Islam terus berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Ali dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinannya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Praktik politik Islam pada masa kepemimpinan Ali mencakup berbagai aspek, termasuk menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam, pemerataan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta meningkatkan dakwah dan pendidikan. Ali berusaha untuk memperkuat institusi keagamaan, mempromosikan pendidikan Islam, dan memperluas penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya. Selama masa pemerintahnya, Ali juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menangani konflik internal umat Islam. Puncaknya adalah perang Jamal melawan Aisyah, istri Nabi Muhammad, dan pertempuran Siffin melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Konflik ini menunjukkan kompleksitas politik pada masa itu dengan berbagai pandangan dan ambisi politik di kalangan umat Islam. Demikianlah pemaparan materi mengenai masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.